Saya Cornelius Ginting, selamat datang di Forex Desa. Dalam channel ini Anda akan mendapatkan berkat firman Tuhan untuk rohani Anda. Oke, bagaimana seandainya jika ada yang mengasih Anda emas 1 kilo buat Anda, ya, tetapi Anda tidak tahu bahwa itu adalah emas beneran, seperti dalam video berikut ini. Gotta load up this Trax pack. Each one of these ounces is $2,000. Let's see if somebody wants them for free. Sir, you are smart. Just bam, an ounce of gold. Come on, take it. Come on, you got it. Another potential, sir, ma'am. An ounce, right? It's good when they don't want to take an ounce. It feels so fucking good. Sir, you really need one of these, bro. I'm telling you, Baba John. He don't. Brother, what is this? It's an ounce. What is this? Gold? What do you think it is, bro? You giving it out? Well, it's in your hands now. It's not my You hands. serious? Can you figure it out on your own? Wow, You're on bro. your own from here. Oh man, I had to stop, bro. Thank you guys. You know, you Have did a it. good Huh? one, You brother. you made the right My one. wife is gonna be happy when she knows this, brother. Thank you. Yes, sir. Let's see if one of these beautiful ladies wants one. It's your daughter. We have a little gift for her. You should take it. Believe me. What is it? Well, you're gonna have to trust your instincts. Okay. There you go. Goodbye. Okay, All right, sir. For you. Trax pack. You don't want it? Don't want it. Back in the bag. Here, sir. Don't worry about it. Further, we got the Trax pack, sir. Well, that's too bad for him. All right, we got this. You know what? Oh. It's an ounce of gold, bro. You took it, you got it. You're the winner. Don't worry. Run with the gold. Run with the gold. Run with it, man. Ma'am? Please. I'm begging you. Some do, some don't. Come on. Quickly. Yeah. This is a smart man. Ma'am? Right here, a Trax pack, please. Oh, well, now it's getting out of control. Now we're running out of gold fast. Sir. Oh, you're smart. Sir, for you? No, you're good? All right. It's nothing. They don't want it. Is this for you, a Trax pack? You sure? Oh, she's in a rush. Right, we've got the last one. Ma'am, this is for you. You are a smart woman. That's an ounce of gold. Enjoy. I just hit 1 million followers. It's my little gift to you. Don't give it away for less than $1,900. But we got one last ounce. I don't know what to tell you about that. Demikian halnya dalam hal keselamatan. Tuhan memberi keselamatan itu gratis atau tidak bayar atau tidak hasil usaha kita. Tetapi banyak orang yang tidak tahu itu sesuatu yang berharga. Ada yang menerimanya, banyak yang menolaknya. Keselamatan dari Tuhan, ya. Allah menciptakan dunia dan manusia karena cinta dan berusaha agar keadaannya baik adanya. Dua hal saja yang perlu untuk keselamatan kita zaman ini. Tetap percaya akan penyelenggaraan ilahi dan patuh setia akan kehendaknya. Meskipun dunia berubah seturut perubahan zaman, namun kiranya iman kita tidak berubah dalam menantikan dan menyambut kedatangan kerajaan Allah yang mulia dan menyelamatkan kita. Keselamatan merupakan kebutuhan paling utama dan terutama bagi setiap orang. Kebutuhan itu tidak hanya untuk hidup kita kini dan di sini saja, namun banyak orang kurang memahami arti keselamatan. Mereka tidak tahu bagaimana mendapatkan keselamatan itu sendiri. Artinya, banyak jalan menuju surga. Benarkah? Nah, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Artinya jalan untuk memperoleh keselamatan hanya ada satu saja, yaitu melalui Yesus Kristus. Dia berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku," di dalam Yohanes 14 ayat 6. Jadi tidak seorang pun akan mencapai kerajaan sorga jika mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berbicara tentang keselamatan berarti berbicara tentang karya penebusan yang dilakukan Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Oleh karena manusia memperoleh pengharapan untuk diselamatkan,
asal ia percaya kepadanya. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal di dalam Yohanes 3 ayat 16. Apa arti keselamatan? Artinya yaitu dilepaskan atau dibebaskan dari hukuman, kutuk, dan akibat-akibat dari dosa. Keselamatan tidak dapat kita raih dengan kekuatan sendiri. Manusia berusaha mengatasi perbuatan dosanya dan berbuat baik atau beramal dan melakukan ajaran agama dengan harapan dosanya diampuni dan bisa masuk surga. Perbuatan baik saja tidak bisa menebus dosa-dosa kita dan dijadikan ukuran untuk mendapatkan keselamatan. Artinya, manusia tidak dapat memperoleh keselamatan melalui usahanya sendiri. Pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan di dalam Titus 3 ayat 5. Benar bahwa keselamatan yang kita terima itu bukan karena perbuatan baik, bukan karena kita benar, bukan juga karena kita dipandang layak, tetapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan, keselamatan harus dikerjakan dengan takut dan gentar. Artinya, kalau saat ini kita sudah menerima keselamatan, maka kita harus bertanggung jawab untuk menjaganya, yaitu dengan hidup melakukan semua kehendak Allah Bapa di surga. Menerima keselamatan berarti kita juga menerima tanggung jawab. Tanggung jawab kita adalah menjaga seluruh hidup kita supaya tetap hidup dalam kesucian, kekudusan, dan kebenaran Tuhan. Dengan menerima keselamatan, maka kita tidak boleh lagi hidup seperti cara hidup yang lama, yaitu hidup di dalam dosa. Sebab orang-orang yang menerima keselamatan tidak boleh lagi berbuat dosa. Menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus artinya kita telah menerima kehidupan yang baru. Kita harus meninggalkan cara hidup yang lama karena di dalam Kristus kita dilahirkan kembali. Orang yang telah menerima anugerah keselamatan namun masih tetap hidup di dalam dosa sama dengan orang yang tidak menghargai anugerah keselamatan yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sama dengan tidak menghargai Allah yang telah memberikan keselamatan tersebut. Jika demikian, bagaimana mungkin mereka bisa diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di surga? Ingat, seperti yang difirmankan Tuhan, yaitu bahwa upah dosa adalah maut. Oleh sebab itu, kalau engkau tetap hidup di dalam dosa, maka engkau akan menjadi hamba dosa dan tidak dapat diselamatkan. Kalau kita sudah menerima anugerah keselamatan itu, maka hargailah keselamatan itu sebagai pemberian yang tak ternilai, dan kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar selama kita masih menumpang di dunia ini. Tuhan menyediakan keselamatan bagi kita dengan mengutus putranya ke dunia untuk menyelamatkan kita.